Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cemara Melati Sukma dari jurusan PGSD 2019B Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia. Simak penjelasannya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara. Istilah hak asasi manusia menunjukkan bahwa kekuasaan hukum atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang tersebut bersifat fundamental. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai setiap orang, sehingga dengan mudah orang melanggar hak orang lain. Pelanggaran ini dipengaruhi oleh beberapa sebab atau beberapa faktor, dan dianggap faktor yang paling berpengaruh adalah faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya. Terlepas dari sifat hak asasi manusia yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi setempat. Faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin berkualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk memajukan pelindungan hak asasi manusia. Salah satu contoh hak asasi manusia adalah bebas memilih agama atau keyakinan yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun pada saat ini, jaminan atas kebebasan memilih agama atau keyakinan di Indonesia kian memprihatinkan. Berbagai laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran atas kebebasan hak beragama atau berkeyakinan terus meningkat. Sejumlah permasalahan terkait pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan terus terjadi. Tetapi dalam sejumlah kasus, justru aparat negara baik di tingkat nasional maupun lokal terlibat atau malah mendukung pelanggaran tersebut. Ditambah lagi dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara telah melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan yang justru membatasi dan melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di negara ini. Tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang adalah suatu tindakan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bab 1 Pasal 1 Nomor 6 yang tertulis, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oleh sebab ini, negara tidak boleh mengabaikan jika mengetahui adanya peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa toleransi yang terjadi. Kurangnya perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa ataupun pelanggaran dalam kebebasan beragama. Perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat melalui aparat penegak hukum atau pemerintah daerah merupakan hal yang wajib hukumnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan hadirnya hak asasi manusia di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Aparat penegak hukum dan pemerintah akan dianggap paling mengetahui apa itu hak asasi manusia, dan tentunya sebagai pihak yang paling diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dalam hal kegiatan beragama atau yang lainnya. Sekiranya pihak aparat penegak hukum pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya sebagai perwujudan pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama bagi masyarakat, bukan mustahil akan banyaknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan ada pihak dari masyarakat yang merasa tidak terlindungi kebebasan hak beragamanya, atau ada pihak masyarakat yang akhirnya hidup berkelompok sendiri, memisahkan diri dari masyarakat lainnya dikarenakan merasa tidak dapat tempat di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa hambatan yang timbul dalam menciptakan kondisi kerukunan dalam beragama adalah pemahaman aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah yang tidak tanggap dalam menangani peristiwa intoleransi. Kecenderungan yang terjadi pada saat peristiwa intoleransi yang anarkis terjadi, ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak tegas dalam menindaklanjuti pelaku yang anarkis. Untuk kedepannya, pemerintah seperti Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan sosialisasi ke seluruh aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah daerah agar memahami bahwasanya kebebasan beragama itu bagian dari hak asasi manusia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.